pemirsa di seluruh Indonesia, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membahas soal pemberantasan kemiskinan di Indonesia dengan cara learning by doing, belajar sambil berbuat. Itu yang sudah dicanangkan di Indonesia. Tetapi hasilnya tidak terlalu menggembirakan, masih cukup lambat. Persoalannya ada satu yang khas, yaitu terletak pada tutor atau pengajar. Pengajar di Indonesia pada umumnya berdasarkan kompetensi yang disebut kompetensi adalah satu, ijazah. Misalnya dia sarjana ekonomi atau sarjana pertanian kalau mau mengajar petani atau penyuluhan kepada para petani. Kalau dunia industri, kita mencari sarjana teknik industri atau manajemen industri. Jadi kompetensi yang kita maksudkan adalah latar belakang ijazah, latar belakang gelar seseorang. Padahal gelar seseorang tidak menunjukkan kebolehan orang itu. Pertama, karena mutu pendidikan kita di Indonesia tidak terlalu bagus, sehingga setiap orang yang memikul gelar, yang memikul ijazah, tidak selalu dia adalah ahli di bidang itu. Yang paling menarik adalah kalau kita mengajar, pada umumnya kompetensi terhadap pembuktian karya itu yang nyaris kosong. Kita selalu mempedulikan pada kompetensi pendidikan, kompetensi ijazah, kompetensi gelar, bukan kompetensi karya. Yang dimaksud dengan kompetensi karya adalah mereka yang bekerja dalam bidang pertanian membuktikan hasil pertaniannya bagus. Ketika petani yang lain diserang hama atau panas yang tidak bisa teratasi, maka petani itu mampu mengatasi hama atau dia bisa panen dengan bagus di waktu musim panas. Inilah yang disebut orang dengan kompetensi karya. Tidak berijazah, tidak bergelar, tetapi kompetensi karya. Nah, tutor atau pengajar seharusnya adalah orang-orang yang berkompetensi karya, punya bukti karya. Saya ilustrasi sedikit ya. 21 tahun yang lalu saya memanggil seorang yang bernama Junedi. Bapak Junedi, orang Jogja, tinggal di Ambarukmo. Dia pada waktu itu terkenal sebagai orang kaya raya yang sukses membawa orang menjadi pengusaha-pengusaha. Masyarakat dididik oleh dia, dilatih oleh dia menjadi pengusaha. Nah, mengapa dia begitu berhasil? Karena memang dia adalah seorang pengusaha yang berhasil. Pada waktu saya memanggil dia, dia satu kali berbicara dalam 1 jam, ya, dibayar 75 juta rupiah. Karena kompetensi, keahlian dia. Jadi, saya mengadakan pelatihan dengan dia sebagai tutor. Semua peserta saya pada akhirnya masuk di dalam kelompok dia, jadi pengusaha. Bermacam-macam, ada yang usaha bunga, ada yang usaha batu hias, dan macam-macam. Ketika kami ngobrol, Pak Junedi mengatakan pada saya bahwa sisi lemahnya pelatihan pemberantasan kemiskinan di Indonesia adalah pelatihnya tidak punya bukti karya. Dia melatih, menceramahi orang tentang bagaimana cara menjadi kaya, keluar dari kemiskinan. Tapi dia sendiri tidak kaya. Pada umumnya ya, di instansi pemerintah itu menggunakan pegawai-pegawai yang mengajar. Sarjana ekonomi lah kalau mau mengajar pengentasan kemiskinan, ada yang mengajar pertanian, dia sarjana pertanian dan sebagainya. Pertanyaannya, kata Bapak Junedi ini ya, jika mereka tahu cara menjadi kaya, kenapa mereka sendiri tidak kaya duluan? Kenapa mereka sendiri harus bekerja jadi PNS yang tahu bahwa setiap bulan sekitar 1-3 juta penghasilannya? Kan tidak kaya itu, biasa saja. Kalau mereka tahu cara menjadi kaya, kenapa mereka tidak memperkaya diri sendiri dulu, membuktikan dirinya dia kaya? Jadi
Bapak Junedi mengkritik bahwa ternyata banyak sarjana ekonomi tidak kaya juga. Banyak sarjana pertanian tidak punya hasil pertanian juga. Banyak sarjana perindustrian tidak punya hasil industri juga. Sama-sama gagalnya seperti dunia industri yang lainnya, petani yang lainnya, pelaku ekonomi yang lain sama-sama gagal. Ketika yang lain gagal, mereka juga gagal. Nah, disinilah yang disebut dengan pengajar harus punya kompetensi bukti karya, bukan kompetensi ilmu atau bukan kompetensi ijazah, bukan kompetensi gelar, tapi kompetensi karya. Jadi kita menawarkan kepada masyarakat umum yang memiliki karya untuk ikut dalam seleksi calon instruktur pengentasan kemiskinan. Kalau warga kita yang usaha pertanian, kita rekrut orang-orang yang punya perkebunan sukses. Kalau masyarakat kita adalah peternak, kita rekrut orang-orang yang peternak-peternak sukses. Ketika ada penyakit ayam, misalnya penyakit burung, ternaknya dia tidak kena penyakit, bisa disembuhkan. Nah, peternak seperti inilah yang diseleksi, diambil dan dilatih metode mengajarnya untuk dia mengajar peternak yang lain. Jadi sesama pedagang mengajar pedagang, calon pedagang, sesama petani mengajar calon petani, sesama peternak mengajar calon peternak. Jadi pemerintah sebaiknya hentikan mengirim calon-calon sarjana pertanian kayak sarjana ekonomi kayak sarjana peternakan, dihentikan, tapi mengambil masyarakat-masyarakat yang nyata-nyata sukses untuk mengajar masyarakat yang lainnya. Jadi pemerintah adalah mediator pertemuan antar masyarakat yang sudah sukses dengan masyarakat yang belum sukses, masyarakat yang sudah kaya dengan masyarakat yang belum kaya, bukan yang sarjana dengan yang tidak sarjana, bukan begitu. Mempertemukan yang bergelar dengan yang tidak bergelar, tidak begitu, tapi yang sukses mengajarkan yang belum sukses. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi mendatang.